Hai semuanya, jumpa lagi di channel Skyson Solution. Pada video ini kita akan belajar mengenai beberapa tag yang umumnya digunakan untuk menyusun teks di dalam halaman HTML. Oke, kita kembali ke kode HTML kita yang terakhir dari pelajaran sebelumnya. Di sini bisa kita lihat bahwa konten kita masih hanya judulnya saja. Kita akan menambahkan paragraf dan akan mempelajari beberapa tag yang akan menambahkan format pada konten kita, seperti huruf tebal, huruf miring, garis pembatas, dan lain-lain. Pertama kita tambahkan dahulu konten kita dengan kata-kata acak. Di sini kita menggunakan teks yang dikenal dengan nama lorem ipsum. Bisa kita search di Google. Lalu kita lihat keterangannya dari Wikipedia. Ini adalah contoh dokumen lorem ipsum. Jadi kita akan menggunakan kata-kata acak tanpa makna, hanya untuk membentuk tampilan dokumennya. Untuk menggunakan lorem ipsum di dalam Atom, kita mesti menginstal package yang namanya lorem. Di Atom saya sudah terinstall, dan untuk menggunakannya kita mengetikkan lorem underscore p diikuti dengan jumlah paragraf yang kita butuhkan. Misalkan saya mau membuat 3 paragraf, maka saya akan mengetikkan lorem underscore p3. Lalu tekan Alt-L. Lalu package akan membuatkan 3 paragraf yang isinya kata-kata acak untuk kita. Kita simpan dan kita lihat hasilnya di browser. Di browser kita lihat bahwa ketiga paragraf masih digabung menjadi satu ya, karena kita belum menggunakan tag P yang menginformasikan kepada browser bahwa konten yang bersangkutan akan diperlakukan sebagai satu paragraf. Sebagai contoh kita akan beri tag pembuka P pada awal paragraf pertama, dan kita beri tag penutupnya di setelah paragraf. Kita simpan dan kita lihat hasilnya di browser. Kita bisa lihat bahwa paragraf pertama sudah dipisahkan dari paragraf lainnya, namun paragraf kedua dan ketiga masih menyatu. Kita tambahkan lagi tag P pada paragraf kedua dan paragraf ketiga. Kita simpan dan lihat hasilnya di browser. Sekarang konten kita sudah berbentuk 3 paragraf ya. Selanjutnya kita ingin menambahkan garis pembatas di antara judul dan paragraf pertama. Kita bisa melakukan hal ini dengan menambahkan tag HR, singkatan dari horizontal rule. Kita buka kembali kode HTML kita. Dan kita tambahkan tag HR di antara header ketiga dan paragraf pertama. Perhatikan bahwa elemen HR adalah void element, jadi kita tidak perlu membuat tag penutup. Kita simpan dan lihat hasilnya. Kita bisa melihat setelah judul sudah ada garis yang memisahkannya dengan paragraf pertama. Dulunya kita bisa mengatur ukuran dari horizontal rule ini dengan menggunakan atribut width dan size. Namun sejak HTML versi 5 sudah tidak disarankan lagi untuk menggunakan atribut ini. Mengikuti standar HTML5, maka untuk pengaturan horizontal rule bisa dilakukan dengan menggunakan CSS. Jadi nantinya akan kita bahas lagi apabila kita sudah memasuki pelajaran mengenai CSS. Selanjutnya kita akan memberikan efek huruf tebal pada sebagian kata di paragraf pertama kita. Hal ini bisa kita lakukan dengan menggunakan tag strong. Kita kembali ke kode HTML kita. Lalu kita buat tag pembuka strong sebelum kata kedua paragraf pertama. Dan kita tutup setelah kata keempat. Kita simpan dan kita lihat hasilnya di browser. Sudah kelihatan menggunakan huruf tebal ya. Selain itu,
Kita juga bisa membuat efek huruf tebal dengan menggunakan tag B, singkatan dari bold. Kita coba membuat efek huruf tebal di kata lainnya yang masih berada pada paragraf pertama. Dan kita lihat hasilnya di browser. Di sini kita bisa lihat bahwa tag strong dan tag B memberikan hasil yang sama. Namun untuk standar HTML5, kita disarankan untuk menggunakan tag strong, karena di dalam kode HTML5, kita membicarakan mengenai struktur konten. Dengan memberikan tag strong, kita memberitahukan bahwa kita memberikan penekanan terhadap konten tersebut. Hal ini lebih mengandung arti, daripada kita hanya memberitahu browser untuk menggunakan huruf tebal. Hal yang sama juga kita temukan pada penggunaan huruf miring. Kita bisa menggunakan tag em, yang singkatan dari emphasize, di mana kita memberitahukan browser bahwa konten yang bersangkutan bersifat spesial dan perlu ditampilkan berbeda dari konten lainnya. Dalam hal ini menggunakan huruf miring. Sementara kalau kita menggunakan tag i, kita hanya memberitahu browser untuk menggunakan huruf italik atau huruf miring. Kita coba penggunaan tag em dan tag i di dalam kode HTML kita di paragraf kedua. Kita simpan dan lihat hasilnya. Kedua tag memberikan efek yang sama ya, yaitu huruf miring. Dan untuk paragraf ketiga, kita akan memberikan contoh penggunaan huruf tebal dan huruf miring untuk konten yang sama. Setelah tag pembuka paragraf, kita tambahkan tag strong dan tag em. Sedangkan di akhir paragraf kita tambahkan tag penutup em dan strong. Dan kita lihat lagi hasilnya pada browser, paragraf ketiga menggunakan huruf tebal dan huruf miring sekaligus pada konten yang sama. Yang terakhir kita bahas dalam video ini adalah tag br, singkatan dari line break. Apabila kita melihat kembali ke kode HTML kita, di setiap paragraf, kita bisa melihat bahwa teks pada konten kita sudah terdiri dari beberapa baris. Dan di setiap baris baru, pada bagian depannya ada indent beberapa spasi. Namun kalau dilihat hasil pada browser, seluruh teks pada paragraf digabung menjadi satu baris. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana bila kita memiliki kebutuhan untuk memisahkan konten dalam satu paragraf menjadi beberapa baris? Disinilah kita menggunakan tag br. Kita coba search Google mengenai HTML br, dan kali ini kita melihat referensi dari MDN. Di situs Mozilla, kita bisa melihat contoh dari penggunaan tag br untuk paragraf yang isinya puisi, sehingga perlu dipisahkan menjadi banyak baris. Di bagian kiri kita bisa melihat kode HTML-nya. Di setiap akhir baris ditambahkan tag br. Sedangkan di sebelah kanan adalah hasilnya. Elemen br ini juga merupakan void element, jadi kita tidak perlu membuat tag penutupnya. Kita copy contoh kode dari Mozilla ini dan kita paste ke kode kita setelah paragraf ketiga. Kita rapikan sedikit indentnya. Lalu kita lihat hasilnya pada browser. Kita akan mendapatkan tambahan paragraf keempat yang isinya sama persis dengan contoh output dari situs Mozilla. Jadi kalau kita ingin agar konten ditampilkan di baris berikutnya, maka kita bisa menambahkan tag br pada akhir baris. Kita review kembali apa yang telah kita pelajari pada video ini. Yang pertama, kita mempelajari mengenai elemen P yang digunakan untuk membentuk paragraf pada konten. Kemudian elemen HR yang digunakan untuk membuat garis horizontal sebagai pembatas konten. Elemen strong dan elemen B memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menggunakan huruf tebal. Di HTML5 lebih disarankan untuk menggunakan elemen strong. Elemen EM dan elemen I
berfungsi untuk menggunakan huruf miring. Di HTML5 lebih disarankan untuk menggunakan elemen EM. Dan yang terakhir adalah elemen BR, yang berfungsi untuk memindahkan konten ke baris berikutnya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe ke channel Skysen Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu di video berikutnya.